Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung saudaraku. Dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu ramalan saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara. Dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi. Yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP lembaga permasyarakatan di kota tertentu. Lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang saudara. Tapi kehadiran Tuhan. Bahkan penjahat pun menikmati. The peace, the shalom. Daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara. Yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa. Dia mau bunuh diri saudaraku. Seppuku seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring. Jangan celakakan dirimu. Kami semuanya. Bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus. Lalu kemudian dia bilang bagaimana aku mendapat selamat. Dia mencoba untuk suit the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas saudaraku. Dan tanya bagaimana supaya aku selamat. Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata lepaskan mereka. Karena apa saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan. Maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu duduk, katakan kedua tiga orang kamu keren luar biasa hari ini. Luar biasa.
Oke. Luar biasa. Minggu kelima, long weekend, saya pikir bakal kosong. Ternyata penuh gini. Bapak Ibu luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Pertama-tama terima kasih Pak Sugiarto, Pak Andreas buat kesempatan yang diberikan. Tadi saya pagi mau balik ke mobil sebentar ya. Terus saya kelihatan, loh ada Pak Hudus, kaget saya. Terus saya masih ngomong sama Pak Sugiarto, Pak ini last minute kalau mau ganti orang masih boleh kok Pak. Enggak apa-apa Pak, ada Pak Hudus Pak. Tapi kita belajar sama-sama. Selamat datang ke Malang ya Ibu, Bapak sekeluarga ya. Baik, kita belajar. Oke, tema pagi ini saya akan bicara tentang kecil sama dengan besar. Kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya, sepanjang bulan ketiga di tema gereja kita ini, bisa lihat di kanan kiri kita itu bicara tentang the mustard seed, tentang biji sesawi. Saya itu kalau dengar biji sesawi itu sering keliru Bapak Ibu. Biji sawi, sesawi sama sawi itu sama enggak? Enggak sama ya, beda sekali ya. Kita Markus itu bicara seperti ini. Kerajaan surga itu seperti apa? Ibarat seperti biji sesawi, bijinya kecil sekali, tapi saat ditabur, itu jadi tanaman yang paling besar di seluruh taman. Bahkan saking besarnya, pohon-pohon itu bisa bernaung, orang bisa berteduh di bawahnya, jadi dampak yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Enggak semua orang loh senang di masa biji sesawi. Benar ya? Semua orang pengen big picture. Oh nanti seperti pohon sesawi itu jadi besar dan luar biasa. Tapi kita akan belajar sama-sama seberapa penting, seberapa juga Tuhan peduli saat kita masih di fase-fase biji sesawi itu. Amin? Oke, kita belajar. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ini ya. Ayub 8 ayat 7, ini saya ambil dari terjemahan lama. Ini ayat yang sangat penting sekali, kita belajar sama-sama. 2, 3. Jikalau permulaanmu kecil sekalipun, maka pada kesudahan engkau akan berkelimpahan kebesaran. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu kita akan belajar. Besar itu seperti apa di mata Tuhan? Besar menurut Tuhan itu seperti apa yang baik? Dan seberapa penting saat kita masih di fase-fase kecil itu. Dan bicara besar itu saya tidak berbicara tentang harta, tahta, berkat. Bukan cuma itu saja Bapak Ibu. Tapi itu berbicara tentang dampak. Dampak yang besar. Katakan sama saya dampak. Apapun posisi kita, apapun bidang kita itu harus berdampak. Setuju ya? Bulan ini kan tentang influence ya, kingdom influence. Bagaimana kita itu berdampak mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai orang kalau kita dekat sama kita, stres tambahan. Harusnya orang dekat kita itu seneng ya. Orang bisa curhat, bisa minta petunjuk, bisa ngomong apapun. Bukan tambah dekat dengan kita, orang tambah lemes. Hidupnya tambah enggak karu-karuan ya, dengar keluh kesah terus gitu kan, enggak seperti itu gitu. Tapi kita harus jadi berdampak. Kalau saya bahasakan Gen Z ya, ini beberapa Gen Z di sini ya. Itu damage-nya luar biasa. Contoh gini, kakak kelas ini ya, atau adik kelas. Wah, sudah pinter, ganteng atau cantik, tidak sombong, Kristen, ibadah. Itu damage-nya luar biasa. Gen Z sama-sama katakan. Oh, enggak ada Gen Z di sini ya. Baby boomer semua di sini. Jadi itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berdampak? Prestasi demi prestasi. Bukan keluh kesah demi keluh kesah. Saat orang ketemu kita, wah, orang bisa lihat gitu. Memang Tuhan bekerja atas hidup kita. Amin. Amin. Nah, first thing first, dahulukan dulu yang utama. Nah, besar menurut hadapan Tuhan itu seperti apa? Kita lihat ya firman Tuhan yang ini. Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Dari ayat ini Bapak Ibu, kita harus tahu, selama kita hidup, selama kita bernafas, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Amin. Setiap orang panggilannya beda. Benar ya? Ada yang pendeta, ada yang pengusaha, ada yang karyawan, ada yang ibu rumah tangga. Nah itu semua masing-masing sendiri-sendiri kan. Karena apa? Firman Tuhan sudah tulis jelas. Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya untuk kita. Nah kalau orang tanya saya, sukses itu apa? Gampang buat saya. Beberapa orang begini, oh sukses itu kalau tabunganku XXX. Oh sukses itu kalau aku naik mobil ini. Oh sukses itu kalau aku punya perusahaan seperti ini. Oh sukses itu kalau A, B, C dan lain-lain. Tapi kalau kita baca firman Tuhan ini mudah Bapak Ibu. Sukses itu apa? Kalau kita tahu Tuhan itu menentukan kita untuk apa. Dan kita hidup di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu pendeta, ya hiduplah sebagai pendeta. Diikuti, dihidupi di situ. Supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita staf, ya kita hidup sebagai staf. Kalau kita ibu rumah tangga, kita hidup juga sebagai ibu rumah tangga. Terus mungkin pertanyaan gini, cara taunya gimana? Ya kan? Ayat ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, kita sudah jadi benar-benar ikut di dalam Tuhan, ini harus fokus utama hidup kita. Kita tuh harus tahu, apa sih Tuhan ini pengen aku seperti apa kan? Pekerjaan apa yang harus aku lakukan, kita harus tahu. Enggak peduli loh Bapak Ibu, umur berapa ya? Masih SD, sudah menikah, kuliah, SMP, SMA, bahkan oma-oma sekalipun, selama masih bernafas, Tuhan itu punya sesuatu untuk kita kerjakan. Setuju ya? Nah caranya gimana? Gampang juga Bapak Ibu. Kalau kita ke sekolah minggu ya, kan selalu ngomongin, baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu Bapak Ibu. Kalau di sini sering diingatkan, kita orang Kristen harus baca Alkitab, harus berdoa. Itu bukan kewajiban Bapak Ibu, itu bukan. Tapi itu kebutuhan utama kita. Sama seperti gini Bapak Ibu contohnya. Bernafas. Masa harus diingatkan? Kamu bernafas loh. Tadi pagi sudah bernafas belum? Kan enggak perlu. Kalau kita mau tahu pekerjaan baik apa yang Tuhan tentukan buat kita harus itu Bapak Ibu, harus baca Alkitab, kita harus berdoa. Karena apa? Karena kita punya hubungan kan? Karena Tuhan itu mengingatkan kita lewat impresi. Kalau kita enggak baca Alkitab, kalau kita enggak berdoa, gimana saya tahu? Saya juga enggak tahu Bapak Ibu. Setelah kita tahu pun kan kita melangkah, semua saya pengusaha. Oke, saya pengusaha. Pengusaha pun banyak, pengusaha apa? A sampai Z. Oh, saya pengusaha ini. Di kehidupan saya, pengusaha ini saya juga harus tahu. Oh, setiap hari harus melangkah seperti apa? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Tiap hari dituntun Bapak Ibu. Kita harus mendekatkan, kita punya hubungan baik dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa kita. Bukan biar dilihat, oh aku setahun ini sudah baca Alkitab 2 kali, sekali. Itu enggak, itu baik ya. Tapi bukan yang utama. Kita baca Alkitab, kita berdoa, supaya kita punya hubungan, kita ngerti. Contoh ya Bapak Ibu ya. Saya sama istri saya bergaul tiap hari. Ngobrol, diskusi, komunikasi, bertengkar, semua. Saya ngerti gitu. Istri saya mau seperti apa saya ngerti. Contoh, semua saya, aku pergi ngopi dulu ya semua. Terus dia jawab, ya. Aku pergi ngopi, ya. Saya mundur Bapak Ibu langsung. Kenapa? Itu enggak umum. Kalau istri saya pasti tanya gini, sudah duit belum? Pulang jam berapa? Kan pasti tanya kan. Kamu setelah ngopi mau makan enggak di rumah, mau siapin enggak? Pasti tanya seperti itu kan. Kenapa saya ngerti? Kalau istri saya dia enggak pengen saya pergi gitu. Karena dia ngomongnya beda, saya ngerti.
Kalau orang lain kasih saya kode gitu ya, saya sampai kapanpun saya juga nggak ngerti. Karena apa? Kan saya nggak bergaul. Nggak ngerti maksudnya dia ini apa. Tapi dengan istri saya ngerti. Oh, berarti kalau saya gini, dia sebenarnya nggak setuju, tapi dia nggak mau ngomong, ya oke lah, nggak jadi pergi. Gitu. Oh, dia ngomong seperti, oh berarti dia oke, baru saya pergi. Demikian juga dengan firman Tuhan. Gimana kita bisa tahu kalau kita nggak bergaul? Karena itu saya percaya, tempat sini ini semua dewasa, semua membaca Alkitab, semua itu berdoa. Supaya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Next. Karena apa? Ini juga ayat pegangannya sangat penting buat kita semua. Matius 7:21 saya bacakan buat Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini korelasinya kuat Bapak Ibu. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, Matius 7:21 sudah ngomong, orang yang bisa masuk itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Kita lihat di Efesus, kehendak Bapa itu apa? Kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan kita hidup di dalamnya. Kalau sampai hari ini kita tidak ngerti kehendak Bapa apa sih hidup kita, kemana nanti ending kita? Kan tidak bisa. Kalau sama Matius 7:1 saya ngomong tiba-tiba, Tuhan, aku Mei 2024 sudah khotbah di GPI Rock, saya masuk surga. Tidak bisa. Bukan itu. Tapi kita harus apa? Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi hari ini saya berdoa Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya pengertian baru. Baca Alkitab untuk kita berdoa, itu bukan kewajiban kita. Itu kebutuhan primer kita supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin? Amin. Oke, next. Kita belajar dulu ya dari kehidupan Yesus. Berkaca dari ayat tadi itu ya. Saya tanya ke Bapak Ibu, kira-kira Yesus tahu enggak ya? Dia ke dunia itu untuk ngapain? Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia, tahu enggak tujuannya untuk apa? Yesus sendiri loh ya. Tahu kan? Dia pasti tahu, dia yang Tuhan ya, pasti tahu. Karena apa? Karena untuk menebus dosa kita semua, untuk mati di atas kayu salib. Itu tujuan utama Tuhan datang ke dunia untuk itu. Tapi kita lihat, kita dari fase kecil sebelum menuju janji Tuhan yang luar biasa ini. Kehidupan Yesus untuk awal-awal itu gimana? Apakah dia langsung boom jadi begitu besar? Atau melewati fase-fase kecil terlebih dahulu? Meskipun dia tahu janji Tuhan atas endingnya Tuhan Yesus itu seperti apa. Jadi juru selamat dunia ya. Tapi apa yang terjadi? Lahirnya di mana? Raja di atas segala raja lahir di kandang. Setelah itu apa? Mau dibunuh. Kontras kan? Sebelum janji Tuhan digenapi, fase-fase yang gak enak itu fase-fase kecil dialami semua Bapak Ibu. Terus apa lagi? Setelah mau dibunuh terpaksa harus apa? Mengungsi ke Mesir. Ya, lewat berapa waktu? Terus. Masa-masa kecil, masa-masa tidak signifikan, itu terus terjadi. Kalau kita baca lebih lagi, akhirnya ya, nanti setelah 30 tahun kemudian, itu mujizat pertama. Di Kana saat air jadi anggur. Nah saat itu loh, mulai awal hal itu dibuat Yesus di Kana, mujizat air menjadi anggur itu ya. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, tanda-tanda mujizat dari Tuhan. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baru mulai percaya. Sedangkan dia Tuhan Yesus. Dia sudah tahu gambaran besar apa yang akan terjadi di depan. Tapi Tuhan melewati semuanya dari yang gak enak ini. Kalau Yesus ngalami, apalagi saya, Bapak Ibu semua. Amin. Jadi tenang aja. Tuhan kita ngalami, kita juga ngalami. Amin. Amin. Nah ini juga penting sekali. Kita baca sama-sama ya. Sakaria 4 ayat 10a.
Yang bawah aja ya. 2, 3. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini, karena Tuhan bersukacita melihat pekerjaan itu telah dimulai. Amin. Oke, sampai situ saja. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini ngomong dengan jelas. Jangan memandang hina permulaan yang kecil ini. Fase-fase kecil itu jangan dianggap hina. Memang kelihatan tidak signifikan, kelihatan tidak ada apa-apa. Kenapa? Begitu kita terima janji Tuhan, Tuhan pasti itu sesuatu yang berdampak besar untuk orang-orang di sekitar kita. Tapi belum terjadi apa-apa. Kita tidak boleh meremehkan hal-hal kecil ini Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Ini, jangan memandang hina permulaan kecil ini, tapi mulailah pekerjaan itu. Itu yang Tuhan lihat sangat penting. Kecil sekalipun kerjakan. Setiakan perkara kecil, kerja all out, itu kerjakan Bapak Ibu. Karena apa? Masa-masa kecil itu berbicara tentang fase-fase pondasi. Masa-masa kecil saat belum terjadi apa-apa, menjelang kita mengenapi janji Tuhan, itu masa-masa yang paling penting. Karena apa? Kita semua pasti percaya, kita semua terima janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu akan berdampak besar ke orang-orang sekitar kita. Dan masa-masa belum terjadi itu, mengenapi janji Tuhan itu, kita harus tahu. Itu masa-masa kita membangun, kita semakin kuat dalam Tuhan. Tuhan selalu ngomong ya ke Yosua gitu, engkau akan menguasai tanah Kanaan, semua janji-janji baik Tuhan ucapkan. Tapi yang terakhir selalu ngomong, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu masa-masa penting untuk kita, sekalipun aku belum melihat janji Tuhan, tapi itu membangun kekuatanku di dalam Tuhan. Itu membuat kita semakin percaya, membuat kita semakin percaya diri dalam Tuhan. Itu justru di masa-masa kecil. Masa persiapan, itu ibaratnya Bapak Ibu, seperti masa pembangunan pondasi. Gedung semakin tinggi, itu tergantung pondasinya. Betul ya? Kebetulan Bapak Ibu di rumah 2 minggu ini kita sedang bangun tembok ya. Minggu pertama awal-awal saya tuh ngomong sama istri saya, ini tukangnya ada berapa gitu kan saya tanya. Oh ada 5 atau berapa gitu ya. Jadi kita cuma mau ninggiin tembok aja gitu. Terus saya pulang kerja, saya lihat kok enggak kelihatan apa-apa ya. Ini tukangnya kerja enggak? Itu saya enggak kelihatan apa-apa gitu. Terus lewat berapa hari, masih enggak kelihatan apa-apa. Baru setelah seminggu, oh ternyata saya lihat juga bata-bata loh, kok belum ada yang, kan satu tumpuk gini ya, loh kok enggak ada yang berkurang ya, kok masih tetap semua. Ternyata lewat 1 minggu saya lihat, oh iya ya, mereka itu bangun tulangan dulu. Tahu ya Bapak Ibu, kolom itu loh, kolomnya kan dibentuk kotak dulu, terus ditutup kayu, dicor pakai semen gitu kan, itu semua disiapkan dulu. Disiapkan dulu. Baru setelah itu jadi semua, minggu kedua ini sudah mau nutup. Fase kita kecil, fase kita persiapan, itu fase paling penting untuk kita membangun pondasi kita. Bisa enggak bangun tembok tanpa pondasi? Bisa. Bisa mati. Loh iya toh, soal kita bangunnya tanpa pondasi, coba 4 meter, berani berdiri di sebelahnya? Ya tinggal tunggu waktu ambruk kan. Jadi fase pondasi. Saat kita masih di masa-masa kecil, kita belum melihat janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kita. Kita harus tahu, itu masa-masa Tuhan meletakkan pondasi yang kuat di hidup kita. Katakan kanan kiri, Tuhan lagi bangun pondasi loh di hidupmu. Dan juga Bapak Ibu, masa-masa seperti ini, itu Tuhan juga sedang melihat kita baik-baik. Seberapa kita mau tinggi dan besar, itu tergantung kita sikap di pondasi kita. Setuju? Karena apa? Bisa enggak kita melewati masa-masa pondasi ini? Itu Tuhan lihat. Tuhan sedang tes kita, menguji kita, dan mau lihat bukti seberapa kita bisa kuat dibawa naik ke atas. Contoh,
Semua saya staffnya Bapak Ibu ya. Saya drivernya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu kasih saya tugas. Setelah di gereja, tolong ke MOG dulu. Setelah dari MOG ke Blimbing, baru nanti pulang. Jelas ya? Terus saya jadi driver ngomel. Aduh, suruh nunggu ibadah di luar, parkir panas, enggak ada anu. Setelah ini masih suruh ngantri, enggak tahu kalau MOG weekend itu full, sulit masuk gitu. Terus masih suruh lagi ke Blimbing, suruh balik lagi ke rumah. Kalau Bapak Ibu bos saya, apakah bisa percaya saya? Enggak kan? Ngomel terus. Tapi kalau Bapak Ibu kasih saya tugas, siap. Oke, hari ini ke MOG. MOG mau antri berapapun, full parkiran pokok tak tunggu, disuruh ke MOG. Sampai harus masuk MOG. Setelah MOG keluar langsung ke Blimbing. Blimbing balik rumah. Semua saya jalankan dengan baik. Duit parkir enggak saya korupsi. 1.000-2.000 enggak saya buat beli minum atau apa. Saya mobil bersih. Semua tugas beres. Kira-kira bedanya bumi dan langit enggak? Di masa-masa persiapan, itu masa Tuhan melihat. Seberapa kita bisa dibawa naik ke atas, itu ditentukan di masa-masa ini. Seberapa kuat pondasi kita, itu akan Tuhan bisa bawa kita setinggi apa. Amin. 1 Korintus 3 ayat 6-7 berkata seperti ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Fase-fase kita kecil Bapak Ibu itu enggak kelihatan memang. Tapi kita harus tahu, yang terpenting Allah saat kita setia, pondasi kita kuat, nanti Allah yang memberi pertumbuhan. Kita lihat ya, mungkin Bapak Ibu ini ya, mungkin backgroundnya ya, ini gambar apa tuh dari tadi gak jelas gitu ya. Sekarang saya jelaskan. Ini tanaman apa Bapak Ibu? Bambu. Betul. Pertanyaan saya, bambu, ini Chinese bambu ya, saya pilih yang Chinese bambu. Saya tanya Bapak Ibu, tingginya berapa meter kira-kira? Berapa? Ayo. Berapa? Kira-kira ya. Kalau dari nol, dari bibit ini, terus dia tumbuh paling puncak ke atas Chinese bambu itu bisa berapa? Berapa meter? 15? Kurang banyak. Berapa? 25, masih kurang Pak, dikit lagi. 23 loh kok tambah bawah. 25 kurang banyak, kurang dikit. Oh iya benar, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini yang benar ya. Benar Bapak Ibu. Chinese bamboo ya. Dia itu bisa tumbuh paling tinggi 30 meter. Dalam waktu 5 tahun. Tapi Bapak Ibu yang unik di sini, dari tahun 0 ke 4 tidak terjadi apa-apa. 0 sampai 30 meter itu tahun ke-5. Luar biasa ya. Ini berbicara apa Bapak? Tuhan sudah kasih contoh yang real juga melalui bambu ini. Coba bayangin Bapak, di tahun ke-0 sampai tahun ke-4 sudah dibuka ya tanah, ditanam, disiram, dipupuk, didoakan mungkin. Enggak terjadi apa-apa. 0 sampai 4 tahun tidak kelihatan apa-apa. Itu masa-masa yang tidak signifikan. Sepertinya itu stuck, terjebak ya. Mulai meragukan, loh bener tak aku ini bisa 30 meter. 0 sampai 4 tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pertumbuhan. Tidak ada pujian. Nanam 4 tahun tidak terjadi apa-apa.
kayak buang-buang waktu. Janji Tuhan, aku itu tumbuh 30 meter. Tapi selama 4 tahun tidak terjadi apa-apa. Justru Bapak Ibu di masa seperti yang harus kita hindari komplain. Kita hindari semua itu. Kita hindari bermalas-malasan. Kalau kita enggak kelihatan hasil ya, belum kelihatan hasil nih, sudah mulai malas toh, kerja setengah hati, melayani orang setengah mati, setengah hati ya. Terus enggak semangat, pahit, kecewa, frustasi. Itu kita hindari semua itu Bapak Ibu. Karena apa? Tahun 1 sampai ke 4 itu masa-masa pondasi kita. Dia bertumbuh, tapi kemana? Ke bawah. Enggak kelihatan, orang enggak bisa lihat. Kalau mau tinggi 30 meter, kira-kira akarnya berapa? Kan masa akar cuma 1 meter? Ambruk loh, enggak bisa kan. Dia bertumbuh ke bawah, enggak kelihatan orang, enggak signifikan, orang enggak akan lihat kita. Tapi apa yang dilakukan Chinese Bamboo? Dia terus percaya, oh someday aku akan tumbuh 30 meter. Tapi selama tahun 0 ke 4 ini aku akan tetap setia. Dan itu saya lihat di Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Amin. Amin. Contoh satu lagi ya di Alkitab ya. A man after God's own heart. Siapa ini Bapak Ibu? Daud. Saya 2 minggu ini saya lagi pembacaan di Daud ya, di Samuel. Waduh, saya apa ya, enggak bisa ngomong gitu sampai gimana ya. Daud ini aduh, luar biasa gitu ya. Kontras gitu loh, hidup itu kok kontras, kadang gini, kadang luar biasa tinggi. Aduh, tapi ya kita harus tahu, kita harus belajar dari kehidupan Daud. Luar biasa, kenapa ya orang seperti itu tapi kok jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, kita lihat ya. Ayat ini muncul ya saat waktu itu bangsa Israel itu kan berperang lawan Filistin. Korban bakaran itu yang harus mempersembahkan kan imam. Enggak boleh kan raja mempersembahkan. Tapi Saul lancang. Karena apa? Dia takut, orang Samuel enggak datang. Ini orang Israel mulai takut, mulai mundur semua. Wah, dia sendiri yang bakar korban persembahan, dan itu Tuhan tidak berkenan. Makanya muncul Tuhan itu. Ayat ini ngomong bahwa aku sudah memilih orang lain yang berkenan di hatiku ya. Kita belajar kehidupannya Daud. Daud, waktu ini kita lihat dulu yang 1 sampai 16 ayat 13 ya. Waktu itu setelah Tuhan tidak berkenan akan Saul, Samuel diutus ke rumah Daud kan, ke rumah Isai ya, papanya ya. Kalau zaman sekarang itu kita bayangkan siapa ya Bapak Ibu ya. Samuel itu kan nabi besar ya, enggak ada yang enggak kenal, mungkin satu Israel enggak ada yang enggak kenal. Kalau di Indonesia saya enggak tahu contohnya siapa kira-kira ya. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh Sri Paus gitu. Paus Vatikan Roma mau datang ke rumah kita. Yang kita ajak datang ke rumah kira-kira siapa Bapak Ibu? Engkong, mak, paman, bibi, semua anak, tetangga, satu RT mungkin, Sri Paus mau datang. Tapi kita lihat yang di Samuel 16 ayat 13. Daud itu bersaudara 8. Dia bahkan tidak dipanggil. Sampai terakhir Samuel lihat saudara Daud yang ke-7. Tidak ada lagi anakmu. Oh ada, berarti kan dilupakan. Orang sekali berSamuel datang ke rumah, dia enggak diundang Bapak Ibu. Akhirnya dipanggil. Nah, Samuel akhirnya mengurapi Daud dan sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dia sudah diurapi untuk menjadi sebagai raja. Tapi pertanyaan saya, apakah langsung enak jadi raja? Enggak kan. Daud juga harus melewati fase-fase tahun, kayak Chinese Bamboo tadi ya. Tahun 0 sampai tahun ke-4 tadi. Enggak ada apa-apa. Harapannya kan setelah diurapi, besok dapat pelayanan VVIP. Pas pampres, mobil dinas, keamanan maksimum,
Ternyata enggak. Ternyata tambah balik ke padang. Satu hari, bangsa Filistin juga berperang melawan bangsa Israel. Daud disuruh orang tuanya, bukan untuk berperang. Kita tahu mereka 8 bersaudara, hanya 3 orang kakak Daud yang tertua, itu yang ikut perang. Daud cuma dari situ apa? Delivery boy. Bawakan makanan ini buat kakak-kakakmu. Nah, kita lihat kakak-kakaknya, apakah dia happy juga dikunjungi. Saya lihat juga enggak happy-happy juga. Ngomongnya malah nyindir gini ya, kenapa kamu datang? Terus kambingmu yang 2-3 ekor itu, kamu tinggal di padang gurun ya? Kamu ini cuman mau lihat-lihat nonton-nonton keramaian perang ini aja tah? Kan cuma seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan kita tahu, loh janji Tuhan aku ini jadi Raja Israel. Kenapa kok yang terjadi seperti ini? Ya kan bisa tanyakan kan. Kontras sekali. Tapi Tuhan mulai bekerja. 1 Samuel 17 ayat 50. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Dalam satu masa, tadi kayak Chinese Film, tidak terjadi apa-apa. Dalam satu masa jadi pahlawan nasional. Benar enggak? Langsung dalam satu kesempatan, boom, momentum langsung jadi pahlawan nasional. Tapi pertanyaan saya lanjut lagi. Setelah dia jadi pahlawan nasional, apakah langsung jadi raja? Enggak. Itu hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu. Keberhasilan saat kita hal-hal yang besar itu momentum. Itu terjadi sudden, langsung Tuhan bawa. Tapi itu momentum. Setelah itu, ayat awal tadi kan sudah bicara, Tuhan itu mempersiapkan pekerjaan yang baik. Setelah itu tercapai, kita harus balik lagi, mengerjakan lagi dengan setia. Setelah dia berhasil mengalahkan Goliat, dia balik lagi. Oke, dia mungkin sudah lebih baik ya diajak ke istana ya. Tapi enggak enak lagi gara-gara nyanyian para wanita. Saul mengalahkan berapa? Beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Balik lagi deh. Rajanya benci ke dia. Ya kalau Tuhan tanya, kalau Daud mikir, aduh kapan jadi raja? Sekarang raja aja enggak suka sama dia. Mau dibunuh, melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai satu titik Tuhan kasih hikmat ke Daud. Daripada kamu lari terus di Israel ya pasti kena lah satu hari. Sekalian lari ke bangsa Filistin. Ya kan? Memang kadang tempat paling bahaya itu adalah tempat persembunyian terbaik ya. Jadi itu dilakukan Daud. Nah, satu saat dia Raja Akis ya di kota Gad. Daud kan akhirnya ke sana dan dikasih tanah di Siklak. Satu masa bangsa Filistin ini juga berkumpul. Mereka berkumpul di daerah Afek mau bertempur lagi, mau melawan bangsa Israel. Nah Daud kan ikut ya di belakangnya Raja Akis. Ikut di belakangnya. Panglima Filistin ini kaget semua. Loh, orang ini kan yang dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kok sekarang dia di pihak kita gitu loh. Oh Raja Akis dia juga bela, enggak kakak. Dia sudah 1-2 tahun ikut ini, tidak bercela. Dia kemanapun perang dihabisi semua. Tapi panglima Filistin kan takut kan. Oh enggak usah. Suruh pulang. Suruh balik, kita aja yang bertempur sendiri. Dia suruh balik ke Siklak. Nah, di masa yang gak enak itu dia kan balik kan. Daud balik ke Siklak. Apa yang terjadi? Dijarah habis-habisan oleh bangsa Amalek. Semua ditawan. Tidak ada yang tersisa. Bahkan yang paling parah loh ya, yang paling parah. Ini masa yang gak enak ya. Saya bacakan ya Bapak Ibu, 1 Samuel 36. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saya pikir ya enggak tahu diri juga ya. Ini orang-orang kan juga enggak kebaikan sih asli. Orang ikut Daud itu kan orang yang berhutang, yang punya masalah. Sudah ditolong sekarang mau lempari Daud dengan batu. Tapi dia mungkin ya marah ya. Keluarganya, istri anaknya semua ditawan. Sehingga dia saking marahnya,
pengikut Daud ini mau melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu masih ingat masa tadi, masa kecil pondasi, ini balik masa kecil lagi loh. Masa-masa kecil, itu masa-masa Tuhan lihat kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kalau kita baca Bapak Ibu, kita lanjut sedikit aja. Ini kan masa enggak enak, mau dilempari batu sampai mati, istri ditawan, anak ditawan, semua diambil. Enggak enak kan, fase hancur-hancuran kan. Tapi lewat berapa hari, Saul mati di pertempuran. Dan Daud balik ke Hebron jadi raja di sana. Dari masa enggak enak, karena Daud setia di masa-masa pondasi kecilnya. Dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan angkat dia jadi raja di Hebron. Dan enggak lama, beberapa tahun kemudian, dia jadikan raja untuk seluruh Israel. Kita belajar dari sini Bapak Ibu. Semua itu ngalami masa-masa kecil. Masa-masa pondasi harus kita lewati semua. Amin. Oke, saya bacakan ini Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Amsal 28 ayat 20. Orang yang amat setiawan adanya itu berkelimpahan berkat. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, kita firman Tuhan ingatkan kita berkali-kali, setia Bapak Ibu. Masa-masa tahun 0 sampai ke 4 itu enggak enak. Saya ngalami, Bapak Ibu juga pasti ngalami. Itu masa kita harus setia. Setia itu bukan berarti ya cuman setia aja. All out. Kerjakan yang terbaik. Saya pengusaha Bapak Ibu, kalau ada orderan kecil, itu alarm buat saya. Sekilo itu tet itu langsung bunyi gini alarm. Harus beres. Kamu sekilo enggak beres, jangan berharap 1 ton. Orang kan enggak mau kadang. Levelku level 1 ton. 1 kilo. Enggak mau ngerjain. Justru itu kebalik Bapak. 1 kilo kita beres, Tuhan percayakan 1 ton. Jadi semua harus berubah. Sebab mana? Ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. 1 hari saya akan berkhotbah di 3.000 orang. Terus ini yang datang berapa? Cuman 100 orang gini, terus saya setengah hati. No, sepenuh hati. Saat yang kecil-kecil itu datang, justru digarap sebaik mungkin. Saya buktikan Bapak Ibu, kalau kita beres di kecil, yang besar itu mengikuti. Tapi kalau Bapak Ibu yang kecil ada tidak beres, ya bosmu males lah percayakan yang besar. Bener kan? Dipercaya 1 kilo tidak mampu, mau 1 ton. Tidak seperti itu. Jemaat tempat ini saya percaya, semua pasti setiakan perkara kecil dan pekerjaan dengan all out. Amin. Orang yang setiawan, amat setiawan, itu berkelimpahan berkat. Bapak Ibu buktikan nanti ya. Kalau Bapak Ibu setia dan all out, Bapak Ibu tidak pandang besar kecil, tapi sangat fokus ke hal kecil, dikerjakan dengan baik. Tuhan akan limpahkan berkat yang besar itu. Sambil minta tolong meja ini. Nanti saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Saya ada bukti Bapak Ibu ya. Saya lihat sendiri, ada 1 orang ya. Ada 1 orang. Dia perpuluhan ya. Dia perpuluhan. Sekali perpuluhannya, itu sekarang, nanti aja. Sekali perpuluhan, itu sama dengan gaji dia setahun. Karena dia apa? Setia. Jadi diberkati berapa kali lipat? Sekali perpuluhan sama dengan gaji dia dulu 1 tahun. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat itu 1000%. Karena apa? Karena setia. Saya mau kasih ilustrasi ya buat Bapak Ibu ya, biar lebih ngerti enak ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya, tentang benih dan roti ini. 2 Korintus 9 ayat 10, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Yang percaya katakan, amin. Oke, sebelumnya saya ngomong ya, ini bukan pesan sponsor. Bapak Ibu mau nabur, Bapak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ya, saya tidak menerima benefit apa-apa, tapi saya mau berbagi. Ayat ini kalau kita aplikasikan kehidupan sehari-hari, itu seperti apa? Ini yang belakang kelihatan? Boleh berdiri ya kalau tidak kelihatan, sayang kalau tidak kelihatan. Nah ini kan ngomong dengan jelas ya, Tuhan itu memberikan kita benih dan roti. Ya. Kelihatan ya yang belakang ya? Oke, saya anggap ini roti ini uang ya. Ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti total berapa Bapak Ibu? 10. Oke. First thing first, hal yang utama, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kita diberkati Tuhan 10 per bulan. Luar biasa, tepuk tangan. Bapak Ibu, saya langsung saja. Oke, luar biasa. Ini yang pertama harus kita lakukan. Berkat Tuhan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Sisa berapa Bapak Ibu? 9. Nah, firman Tuhan itu ngomong bahwa dari 9 berkat ini ada yang roti, ada yang benih. Ini saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Saya upamakan ini benih, ya. Oke. Berarti dari 9 ini berapa benihnya? 1. Yang ditabur yang mana? Yang 8 ini atau yang ini? Benih. Contoh lagi ya. Dari 9 tadi Bapak Ibu, yang benih 3, rotinya berapa sisanya? 6, 2, 6, oke benar. Yang ditabur yang mana Bapak Ibu? 3 ini ya. Kalau ini saya tabur, jadi apa? Ini. Saya tabur nih. Enggak jadi apa-apa, bener kan? Betul ya? Tapi kalau ini yang saya tabur, itu jadi luar biasa. Saya buktikan Bapak Ibu ya. Saya itu piara ayam, saya beli 2 ekor. Ya. Total saya beli lagi 2 lagi jadi total 4 ekor ya. Bertelur, mengerami, menetas. Terus berulang sampai jadi 50 Bapak Ibu. Setelah dapat saya kasih orang. Kebanyakan kan saya bukan peternakan ayam gitu. Mau makan juga piaraan sendiri. Iya kan? Kalau makan telur masih oke. Tapi ya kalau dia ini sudah mau makan ya gimana ya? Terus satu hari saya hitung Bapak Ibu ya. Kemarin itu awal-awal beli ayam itu 1 ekor 300.000. Kalau 50 berapa Bapak Ibu duitnya? Berapa? Kok 1,5? 50 kali 300.000 itu berapa? 15 juta. Banyak juga ya saya pikir. Beli motor bisa ya. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu setia. Bapak Ibu tiap kali dapat berkat, doa. Tadi kan kita belajar. Firman Tuhan dan berdoa. Saya juga enggak tahu. Semua berkat ini berapa, saya juga enggak tahu benihnya berapa. Yang tahu siapa? Yang kasih siapa tuh? Yang menyediakan benih siapa? Tuhan. Tuhan yang tahu. Saya enggak tahu. Tapi saya bisa berdoa,
cari tahu. Bapak Ibu setia. Ada satu gini ya, waktu dulu kita ibadah masih tempat lama, ada satu jemaat bilang gini, "Ko, saya mau berderma." Ini bahasa apa berderma? Ini pikir saya nggak ngerti ya. Apa ya berderma itu ya? Ternyata berderma itu dari agama lain kalau dia mau ngasih sumbangan gitu ya. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, saya enggak pernah nyumbang. Saya enggak pernah kasih apapun, tapi saya lakukan, saya menabur. Karena sumbangan pemberian tidak jadi apa-apa. Tapi saat kita menabur, itu Tuhan sanggup tumbuhkan jadi berkali-kali lipat. Yang percaya katakan, amin. Jadi Bapak Ibu, berapapun berkat yang kita terima, Bapak Ibu lakukan ini. Kalau ini jadi benih ini kita tanam, kita tabur dan dia berkembang, jadi berapa? Kan enggak mungkin cuman berkatnya 10 lagi. Tapi kita harus setia. Amin. Katakan kanan kiri, setia ya. Oke, next. Saya minta pemain musik naik ke atas, saya sudah mau selesai. Ini nanti buat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau nanti sebelum pulang, Bapak Ibu boleh ambil. Ini mau taruh sini atau di luar ya. Pokoknya terserah. Ini masih mentah Bapak Ibu ya. Jangan lapar terus dipecah. Wow semua ini. Pokoknya ini buat Bapak Ibu semua ya. Baik. Balik lagi. Oke, pemain musik silakan. Ini tolong. Kita baca sama-sama lagi Bapak Ibu ayat utama kita pagi ini. Ayub 8 ayat 7. Yang bawah ya, 2, 3. Jikalau permulaanmu kecil sekalipun, maka pada kesudahan engkau akan berkelimpahan kebesaran. Amin. Bapak Ibu belajar sesuatu yang luar biasa hari ini. Firman Tuhan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita setia melakukan ini, kita jangan mikir hidup itu cuma tentang kita. Kita punya anak kan, punya keturunan. Kalau kita terus setia mengerjakan firman Tuhan ini, jadi seperti apa anak kita? Saya berdoa loh anak-anak saya ini ya. Kalau Tuhan percayakan saya seumpama ya, skor nilai saya itu 5. Saya minta Tuhan berkati mereka 50. Orang tua yang benar, itu akan selalu berharap anaknya lebih dari kita. Amin. Itu berkat generasi Bapak Ibu. Berkat masa depan. Dan juga yang terakhir, mungkin dari antara Bapak Ibu ini, wah hidupku sudah enak sekarang. Aku sudah hidup di janji Tuhan. Semua yang baik dan enak sudah kualami. Tapi saya tetap percaya Bapak Ibu, the best is yet to come. Yang terbaik itu masih akan datang lagi. Kalau Bapak Ibu tanya, skornya 0 sampai 10 berapa? Maaf loh ya orang-orang seperti itu, skormu 0. Kenapa? Selama masih bernafas, Tuhan masih mau ada pekerjaan buat kita kan? Dan pekerjaan yang akan datang, dampaknya lebih luar biasa lagi, amin? Oke, luar biasa. Terima kasih.